Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi kelas 4, bertemu lagi dengan Ibu. Hari ini kita akan belajar IPA bab 4. Apakah kalian sudah siap? Baik. Sambil kalian mempersiapkan diri, silakan kalian buka kitab kalian. Bab 4 tentang gaya dan gerak ada di halaman 61 sampai dengan 68. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita memulainya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, setelah mempelajari bab 4 ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan hubungan antara gaya dengan gerak. Kemudian dapat mempraktekkan percobaan yang menjelaskan tentang gaya dan gerak. Baik, kalian simak penjelasan dari Ibu. Gaya adalah tarikan dan dorongan. Kalian sudah paham itu. Kemudian hari ini kita tambahkan gerak. Gerak artinya adalah pindah. Suatu benda dikatakan bergerak jika dia pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Contoh, spidol ini tadinya ada di sini. Kemudian pindah tempat. Maka dikatakan spidol ini bergerak, yaitu dipindahkan. Digerakkan oleh seseorang, maka dia pindah tempat. Paham? Baik, kita lanjutkan. Gaya bisa mempengaruhi gerak benda. Apa saja pengaruhnya? Pengaruhnya antara lain bisa mempercepat gerak, bisa memperlambat gerak, atau bisa menghentikan gerak. Contoh, gaya bisa mempercepat gerak. Misalnya ada seorang anak sedang mengayuh sepeda, kemudian sepeda itu didorong oleh temannya, maka gaya bisa mempercepat gerak. Yang kedua, bisa memperlambat gerak, yaitu seorang anak yang sedang mengayuh sepeda tadi, dia mengayuh di jalan yang mendaki. Namun, selain mendaki, dari belakang ada temannya yang menahan. Maka gerak sepeda tadi akan menjadi bertambah lambat. Yang ketiga, gaya bisa menghentikan gerak benda, yaitu ketika seorang anak mengayuh sepeda, kemudian tiba-tiba dia mengerem. Nah, sepeda yang direm itu akan berhenti bergerak. Nah, itulah yang dimaksud gaya bisa mempengaruhi gerak benda. Sampai di sini kalian paham? Oke, kita lanjutkan. Sekarang, apa hubungan antara gaya dengan gerak? Hubungannya adalah jika gaya itu diberikan lebih besar, maka gerak benda akan lebih cepat. Seperti yang Ibu contohkan tadi, seorang anak sedang mengayuh sepeda, kemudian sepedanya didorong. Yang kedua, jika gaya kecil, maka gerak benda menjadi pelan. Yaitu jika seorang anak yang sedang mengayuh sepeda tadi, kemudian di jalan yang mendaki ditahan oleh temannya sehingga geraknya menjadi pelan. Kenapa pelan? Karena gayanya kecil. Yang terakhir, gaya yang lebih kecil daripada berat benda, maka tidak menghasilkan gerak benda. Misalnya, gaya yang terlalu kecil, namun benda yang akan dipindahkan itu terlalu besar, maka tidak akan menghasilkan gerak benda. Hubungan gaya dengan gerak. Gaya besar, gerak menjadi cepat.
gaya kecil, gerak menjadi pelan. Kita contohkan misalnya, seorang anak yang mengayuh sepeda dengan gaya yang besar, dia mengayuhnya dengan gaya otot, dengan kuat, maka gerak sepedanya akan melaju dengan cepat. Sebaliknya, jika seorang anak mengayuh sepedanya dengan pelan, gayanya kecil, maka gerak sepeda tersebut juga pelan. Ibu ulangi, hubungan gaya dengan gerak adalah gaya kecil, gerak lambat, gaya besar, gerak cepat. Oke. Yang ketiga, hubungan gaya dan gerak dengan energi. Di sini ada tambahan energi. Apa arti energi? Ada yang sudah tahu? Baik, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha, atau energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Nah, sekarang apa hubungannya gaya dan gerak dengan energi? Gaya dan gerak berhubungan dengan energi. Misalnya, Ibu contohkan, ada seorang anak yang melihat bola yang sedang diam di lapangan, kemudian tiba-tiba diberikan gaya dorong, yaitu dengan cara menendangnya dengan keras. Berarti sudah ada gaya dorong, dan sudah ada gerak. Bola bergerak dengan cepat. Tiba-tiba bola yang bergerak tadi mengenai kaca. Apa yang terjadi? Iya, kaca tersebut menjadi pecah. Nah, pecahnya kaca karena bola yang bergerak mengandung energi. Jadi, jika gaya besar, gerak cepat, energinya juga besar. Bisa memecahkan kaca. Namun, jika gaya kecil, gerak pelan, kemungkinan kaca itu tidak akan pecah karena energi yang dikandungnya kecil. Sampai di sini kalian paham? Baik, kita simpulkan kembali pelajaran kita hari ini, yaitu pertama, pengertian gaya, tarikan dan dorongan. Gerak adalah berpindahnya benda dari satu tempat ke tempat yang lain. Hubungan gaya dengan gerak adalah jika gaya besar, geraknya cepat. Jika gaya kecil, geraknya pelan. Oke. Apa hubungan gaya dan gerak dengan energi? Jika gaya dan geraknya besar, energi besar. Jika gaya dan geraknya kecil, energi pun kecil. Baik, kalian pasti bisa memahaminya. Sekarang, dari pelajaran ini, kalian dianjurkan dapat melakukan percobaan. Nah, percobaan yang bisa kalian lakukan sebetulnya banyak sekali. Ya, percobaan yang kalian bisa lakukan berkaitan dengan gaya dan gerak. Misalnya, kalian bisa membuat mobil-mobilan, ya, dengan membuat mobil-mobilan dari barang bekas, dari botol air mineral, kemudian dengan menggunakan sedotan, kalian menggunakan balon. Nah, nanti balonnya itu kalian masukkan ke, kalian rekatkan dengan karet dan sedotan, kemudian ditiup. Nah, balon yang ditiup tentunya akan mengandung udara yang banyak. Nah, nanti begitu kalian siap, mobil kalian jalankan dengan cara melepas balon. Nah, mobil tersebut, mobil-mobilan maksud Ibu, akan bergerak karena ada dorongan. Dorongan dari mana? Dorongan dari udara yang terdapat di dalam balon.
Itu berarti ada gaya, yaitu gaya dorong, kemudian ada gerak, mobilnya bergerak. Atau kalian juga bisa membuat mainan yang lain, misalnya ketapel. Anak laki-laki tentunya mengerti atau tahu ketapel. Nah, bisa kalian buat ketapel, kemudian dengan menggunakan karet ban, kemudian kalian tarik. Nah, nanti batu atau biji-bijian yang kalian letakkan di karet ketapel ini, begitu dilepas dia akan terlontar. Kalau tarikannya kuat, berarti gayanya besar. Maka ketika dilepas, maka geraknya cepat. Seperti itu, kalian bisa memahami? Baik, sekarang kita akhiri pelajaran kita sampai di sini. Ibu anjurkan kalau kalian ingin melakukan percobaan, banyak sekali percobaan yang bisa kalian lakukan. Nanti di akhir video ini Ibu akan contohkan satu praktek, yaitu membuat mobil-mobilan dengan menggunakan balon dan botol air mineral. Silakan kalian praktekkan. Sampai di sini pelajaran kita. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.